Para ibu dan bapak, biarawan-biarawati, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Pada pembukaan bulan misi sedunia ini, ingin saya tawarkan satu renungan. Moga-moga bermakna bagi kita semua. Renungan itu saya landaskan pada kalimat terakhir dari bacaan kedua pada hari ini. Bunyinya begini: berkat Roh Kudus yang diam di dalam kita, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan harta yang indah yang harus kita pelihara itu? Jawabannya banyak. Salah satu jawaban yang pasti dapat diberikan terhadap pertanyaan itu adalah panggilan kita. Itulah yang dikatakan oleh gereja secara resmi, bahwa kita semua murid-murid Kristus, dalam status apapun juga, dalam keadaan apapun juga, mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan kesucian. Jadi sebetulnya kalau kita ditanya, khususnya anak-anak muda, besok mau jadi apa? Jawabannya macam-macam. Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi dokter, dan sebagainya. Sampai sekarang saya belum pernah mendengar jawaban kalau ditanya mau jadi apa, jawabannya mau jadi suci. Belum pernah ada. Siapa tahu nanti sesudah ini orang-orang muda kalau ditanya mau jadi apa, salah satu jawabannya adalah jadi suci. Itulah panggilan kita semua sebagai murid-murid Kristus. Panggilan itu ditegaskan sekali lagi oleh Paus Fransiskus pada tahun 2018 di dalam anjuran apostoliknya yang berjudul Bersukacita dan Bergembiralah. Subjudulnya Panggilan Kesucian di dalam Dunia Modern. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengapa saya memilih pokok renungan itu? Hari ini kita merayakan pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, pelindung misi. Ada banyak hal yang istimewa di dalam diri Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus itu. Salah satu yang sangat menarik adalah sejak usia yang sangat muda, sekitar 10 tahun, ia sadar betul bahwa sebagai pribadi ia mesti bertumbuh menjadi pribadi yang semakin utuh, semakin matang, semakin dewasa, yang di dalam bahasa gereja menjadi pribadi yang suci. Silahkan membayangkan sejak usia 10 tahun, kesadaran bahwa kita semua, khususnya Santa Teresia, dipanggil untuk mencapai kesucian, sudah ada di dalam dirinya. Dan itulah yang diusahakannya sepanjang hidupnya, sampai usia 24 tahun ketika Tuhan memanggil dia. Pertanyaan berikutnya adalah, jalan apa yang ditempuh oleh Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus untuk bertumbuh menjadi pribadi yang suci? Salah satu istilah yang sangat terkenal dari seorang kudus ini adalah jalan kecil. Dan jalan kecil itu memang sungguh-sungguh sederhana. Kalau kita membaca riwayat hidupnya,
Saya sebut 3 hal yang membuat dia pribadi yang suci. Yang pertama, ia berusaha untuk selalu tersenyum. Hal yang sangat biasa. Kenapa tersenyum itu menjadi jalan menuju kesucian? Karena senyuman itu memantulkan kegembiraan. Kalau wajah kita muram, kita tidak bisa mewartakan kabar gembira. Bertentangan mewartakan kabar gembira kok dengan wajah muram. Tetapi ketika kita memancarkan kegembiraan, itulah perutusan yang kita jalankan. Kegembiraan kita, maksud saya kegembiraan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, membuat orang yang berjumpa dengan dia kena setrum, ikut merasakan kegembiraan. Dan kegembiraan adalah salah satu ciri dari kekudusan. Sementara wajah muram itu tanda yang sebaliknya. Senyum. Yang kedua, yang juga menarik adalah dikatakan di dalam riwayat hidupnya, kalau ditanya makanan kesukaannya apa, tidak pernah menjawab. Dan orang lain teman-temannya juga tidak tahu makanan kesukaan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus itu apa. Karena apa? Karena apapun yang tersedia di depannya, dinikmatinya dengan gembira. Ini tanda kesucian. Kenapa? Karena bagi Teresia dari kanak-kanak Yesus, makanan itu yang disediakan di depannya bukan sekedar jajanan dari restoran, tetapi anugerah Tuhan. Ketika seseorang seperti Santa Teresia dan kita semua menyadari apapun yang ada di depan kita adalah anugerah, kita boleh percaya bahwa kita bertumbuh di dalam kesucian itu. Yang ketiga, ini juga istimewa. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, kalau mempunyai kesempatan untuk duduk bersama, dia selalu memilih bukan orang-orang yang baik dengan dia, atau orang-orang yang dia sukai, bukan, sebaliknya. Kalau ada kesempatan duduk bersama, ia selalu memilih orang-orang lain yang dia tidak sukai. Karena kalau duduk bersama dengan teman-teman sahabat dekat, itu ya riang gembira, bagus. Tetapi kalau duduk bersama dengan orang-orang yang tidak disukai, itu pasti ada pengorbanannya. Dan kerelaan berkorban itu adalah tanda kesucian. Teresia dari kanak-kanak Yesus menempuh jalan-jalan kecil seperti itu, sampai akhirnya dia dinyatakan sebagai orang kudus. Kita semua juga dipanggil untuk memelihara harta yang indah. Dan salah satu harta yang indah yang dianugerahkan Tuhan kepada kita adalah panggilan menuju kesempurnaan kesucian itu. Paus Fransiskus memberikan contoh yang lain lagi, hal yang juga sangat sederhana. Beliau memberi contoh berikut. Seorang ibu pergi berbelanja. Di tempat belanja dia ketemu dengan tetangganya, lalu mulailah pembicaraan seru. Sampai kedua orang itu mulai bergosip. Gosip itu bicara jelek tentang orang lain. Tetapi ibu itu berkata, tidak, saya tidak akan berbicara jelek mengenai orang lain. Paus Fransiskus mengatakan, satu langkah maju menuju kesucian.
Ibu itu pulang ke rumah, sudah lelah, tetapi salah seorang putranya ingin berbicara dengan dia. Membicarakan, menyampaikan mimpi-mimpi dan harapannya. Ibu itu duduk, mendengarkan dengan penuh perhatian. Paus mengatakan, satu tangga naik lagi menuju kesempurnaan kesucian. Kali lain ibu itu merasa cemas, tetapi dia ingat ada Bunda Maria, penolong abadi, yang mengambil rosario, berdoa rosario, satu langkah maju lagi menuju kesucian. Hari lain ia keluar rumah, melihat seorang pengemis yang tampak lelah, sendiri, kesepian. Ia hampiri pengemis itu, ia sapa dengan kata-kata yang bersahabat. Paus mengatakan, satu tangga naik lagi menuju kesempurnaan kesucian. Pengalaman-pengalaman, kesempatan-kesempatan seperti itu selalu tersedia di depan kita. Dan Tuhan mengendaki melalui Rasul Paulus agar kita memelihara anugerah yang mulia itu, harta yang indah itu di dalam hal-hal yang sangat sederhana. Dan dengan hal-hal yang sangat sederhana itu, kita bisa menjalankan misi kita, menjalankan perutusan kita, menyatakan kebaikan Tuhan. Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan satu kisah yang sangat menarik bagi saya sekurang-kurangnya. Ada seorang bapak, usianya sudah lanjut, ingin dibaptis ke dalam gereja Katolik. Pada waktu ujian baptis maksudnya dia ditanya, Bapak, kenapa Bapak ingin dibaptis ke dalam gereja Katolik? Tentu yang menguji harapannya, jawabannya sesuai dengan pelajaran, sesuai dengan katekismus. Mestinya jawabannya, karena saya percaya bahwa Yesus adalah penyelamat dunia. Kalau jawabannya seperti itu, pasti lulus, nilainya 100. Tetapi Bapak itu memberi jawaban yang tak terduga. Ia mengatakan begini, Romo, saya ingin dibaptis ke dalam gereja Katolik karena saya senang sekali melihat orang Katolik pulang dari gereja. Coba diperiksa apakah ada katekismus yang memberikan jawaban seperti itu. Tidak ada. Tetapi itulah jawaban yang sangat tulus. Ketika ditanya, kenapa Bapak senang melihat orang Katolik pulang dari gereja? Itu loh Romo, kelihatannya rukun-rukun. Baru kelihatannya itu. Sudah menarik hati Bapak itu. Dan ketika ditanya lebih lanjut, Bapak itu ternyata berasal dari komunitas agama yang tidak memungkinkan Bapak, Ibu, anak, eyang pulang bersama-sama dari gereja. Maka ketika melihat orang Katolik pulang dari gereja bersama-sama dengan keluarga, hatinya tergerak. Muncul pertanyaan-pertanyaan, mengapa bisa begitu? Dan ketika menerima jawabannya, yaitu ia memutuskan untuk menjadi murid Kristus, dibaptis ke dalam gereja Katolik. Marilah kita bersyukur bersama-sama atas panggilan kita untuk selalu bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian. Dan kita boleh yakin, sekecil apapun hal baik yang kita lakukan, itu adalah bagian dari perutusan kita. Tuhan memberkati.